Dan kadang-kadang ada customer gini ya, gitu ya, walaupun Pak Presiden bilang pakai produk Indonesia, begitu saya presentasikan ke instansi pemerintahan, gitu, Mas bro, boleh nggak saya trial dulu 1 tahun? Ini kurang ngajar nih orang gitu ya. Trial 1 tahun itu sama aja kan minta gratis gitu ya. The Founder. Dari Nurman Fauzan Hidayana. Ini semester 3 ya. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya kepada Pak Dede. Baik, saya izinkan. Apa yang menginspirasi Bapak sendiri dalam mendirikan bisnis di bidang IT atau teknologi sampai bisa dimanfaatkan orang banyak? Dan adakah problemnya juga ketika berdampingan dengan perkembangan teknologi sekarang? Apa nih Pak yang menginspirasi? Silakan Pak Dede. Oke, inspirasi khusus, saya nggak tahu ya ini inspirasi atau bukan, tapi seperti ini ya. Saya dulu profesional, saya kerja di perusahaan IT nasional gitu ya. Saya mengimplementasikan produk-produk luar negeri, software-software luar negeri gitu ya. Softwarenya bagus-bagus lah, banyak juga. Itu saya implementasikan. Terus saya berpikir gini ya, produk luar negeri dijual di Indonesia, salesnya orang Indonesia, project manajernya orang Indonesia, konsultannya orang Indonesia, programmernya orang Indonesia gitu yang implementasi instalasi. Kenapa kok kita enggak bisa buat sendiri? Mereka cuma buat sekali, untung berkali-kali. Kita di sini kerja untuk mengimplementasikan produk mereka. Software Indonesia tidak ada gitu ya, yang untuk B2B terutama di area saya yang dijualan ke bisnis itu sedikit sekali. Sementara mereka cuma buat sekali, kemudian yang bergerak semua orang kita. Padahal orang kita yang pintar, orang kita yang punya network, jaringan dan sebagainya. Coba teman-teman bayangkan sekarang ya, begitu banyak produk software buatan luar negeri yang ada di handphone, di gadget kita, di laptop kita, dipakai oleh bisnis dan sebagainya. Itu banyak sekali, mungkin bisa jadi lebih dari 80% atau 90% produk luar negeri. Nah, perusahaan-perusahaan IT di Indonesia kebanyakan nggak mau buat produk. Kenapa? Begitu buat produk, orang Indonesia sendiri mempertanyakan, ini bagus nggak nih lokal ya gitu ya. Ini kalau dibandingkan ini memang lebih murah tapi supportnya bagaimana? Terus kalau error bagaimana? Itu yang saya alami sendiri ketika saya pertama kali membuat produk namanya Esteem Software gitu ya. Dipandang sebelah mata. Dan kadang-kadang ada customer gini ya, gitu ya, walaupun Pak Presiden bilang pakai produk Indonesia, begitu saya presentasikan ke instansi pemerintahan, gitu, Mas bro, boleh nggak saya trial dulu 1 tahun? Ini kurang ngajar nih orang gitu ya. Trial 1 tahun itu sama aja kan minta gratis gitu ya. Artinya apa? Masyarakat kita sendiri nih sebetulnya jujur, Anda mau nggak kira-kira pakai tiba-tiba saya buat namanya Dede Mail, Gmail Anda hapus pakai Dede Mail, nggak mau pasti. Karena belum terbentuk komunitasnya, belum tahu proven atau tidak dan sebagainya. Nah, hal itu yang membuat saya waktu itu, kenapa sih kita tidak buat sendiri? Karena perusahaan IT yang lain di Indonesia itu malas buat, lebih baik jual produk luar, cash and carry kan. Tawarin, produk udah dipakai di seluruh dunia, oke, saya beli, kemudian dapat untung, margin berapa? 30-20% selesai. Daripada buat produk, kami buatnya 3 tahun lebih waktu itu, Esteem Software ini, dijual tidak laku di awal gitu ya, kesana kemari sama saja, tidak laku. Banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tidak mau buat software sendiri, karena apa? Karena kalau sudah capek-capek keluar modal banyak, lama belum tentu laku dijual. Dan saya mengambil resiko itu karena menurut saya di sanalah peluang. Dan saya akan memperjuangkan supaya software ini bisa dipakai di banyak perusahaan. Ya akhirnya dapat customer pertama, lebih mudah ke customer kedua, akhirnya banyak customer di Indonesia, mulai ke luar negeri gitu ya. Saya tidak jualan ke luar negeri. Jualan ke luar negeri juga karena ada testimoni tadi dari seperti Mas Mario sampaikan ya. Anda ceritakan restoran yang enak di mana gitu. Ada direktur IT di Indonesia yang menyampaikan ke perusahaan di Brunei, lu pakai software asal China ya, di Indonesia ada nih, lebih murah jauh gitu ya. Akhirnya atas referensi itu kami pergi ke Brunei, diimplementasikan, di challenge, seminggu selesai enggak? Saya bilang ke partner saya, co-founder gitu ya, orang Subang kebetulan gitu ya, sama Subang gitu ya. Lebaran jangan kemana-mana, kerjain. Akhirnya seminggu selesai, disalamin sama CTO-nya. Terima kasih, Anda telah menggantikan produk yang harganya 1 juta US dollar kami beli.
Saya bilang salah harga saya ini. Gitu ya. Jual ke luar negeri dengan harga Indonesia dikalikan 3 saja. Jauh, akhirnya ya sudah. Memang produk kita ongkosnya tidak setinggi itu. Jadi teman-teman tadi yang bertanya ya, inspirasinya dari mana? Sebetulnya bisa dari mana saja. Kalau saya adalah masa orang lain bisa bikin produk seperti ini, Nah. kita nggak bisa gitu sebagai Itu orang yang Indonesia. penting. Itu aja, Bu. Betul.